Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema kisah Habil dan Kabil. Saya ulangi sekali lagi. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema kisah Habil dan Kabil. Mari kita mulai. Kisah Habil dan Kabil. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Kita lihat Al-Maidah 28. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Al-Maidah 29. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang jalim. Al-Maidah 30. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang Al-Maidah 30. Maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Al-Maidah 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu? Al-Maidah 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ini penjelasan saya terhadap kisah Habil dan Kabil. Saya ulangi, ini penjelasan saya terhadap kisah Habil dan Kabil. Kita lihat, ini penjelasan dari saya. Kita lihat Al-Maidah 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya. Kisah Habil dan Kabil. Kita lihat kisah Habil dan Kabil. Siapakah nama anak pertama Nabi Adam alaihissalam dan Hawa? 2. Siapakah nama anak kedua Nabi Adam alaihissalam dan Hawa? 3. Siapakah nama ibu Habil dan Kabil? Oke. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Saya ulangi sekali lagi. Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau Al-Quran berbohong dan berdusta, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati, tetapi Tuhan palsu atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW, dan Muhammad SAW bukanlah utusan Tuhan semesta alam, tetapi nabi palsu, dan Al-Quran bukanlah firman Tuhan, tetapi buatan Allah SWT dan Muhammad SAW yang dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Kalau memang benar kisah Kabil membunuh Habil dalam Al-Quran, berarti
semua anak-anak Adam yang hidup di dunia ini adalah keturunan Kabil sang pembunuh. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang benar kisah Kabil membunuh Habil dalam Al-Quran, berarti semua anak-anak Adam yang hidup di dunia ini adalah keturunan Kabil sang pembunuh. Berarti Muhammad SAW juga keturunan Kabil sang pembunuh Habil. Jadi Muhammad SAW adalah keturunan pembunuh. Kita lihat Alkitab Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Kita lihat Alkitab Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Sekarang kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 1. Kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutilah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah. Saya ulangi. Kita lihat Al-Quran surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadamu ilmu pengetahuan. Tadi adalah ayat-ayat, dalil-dalil yang mengatakan Al-Quran itu sempurna, terperinci. Tadi adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Itu adalah kebohongan dan dusta besar belaka. Kalau benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, siapakah? Jawab pertanyaan ini. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab pertanyaan ini. 1. Siapakah nama ibu Habil dan Kabil? Yang kedua,